Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ananda Putri, NIM 2310441165. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sistem sensor pada mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Yang pertama adalah pengertian. Sensor adalah komponen yang dapat digunakan untuk mengkonversi suatu besaran tertentu menjadi suatu analog sehingga dapat dibaca oleh suatu rangkaian elektronik. Sensor merupakan komponen utama dari suatu transducer, sedangkan transducer merupakan sistem yang melengkapi agar sensor tersebut mempunyai keluaran sesuai yang kita inginkan dan dapat langsung dibaca pada keluarannya. Sensor adalah jenis transducer yang digunakan untuk mengubah besaran mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Yang kedua, jenis sensor dan cara kerjanya. 1. Proximity sensor. Proximity sensor ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan objek di dekatnya. Cara kerjanya yaitu apabila objek atau benda yang mendekati sensor, maka akan tercipta cahaya yang memantul. Pantulan cahaya ini merupakan sinyal yang akan diterima oleh receiver, dan disinilah receiver menandai bahwa ada objek yang sudah tertangkap. 2. Sensor suhu. Sensor suhu digunakan untuk mengukur suhu suatu objek atau lingkungan. Sensor suhu bekerja dengan cara mengubah besaran panas menjadi besaran listrik yang dapat dianalisis. Prinsip kerja sensor suhu yaitu dengan mendeteksi suhu di bagian tertentu dan mengubahnya menjadi tegangan listrik. 3. Sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik menggunakan gelombang suara ultrasonik untuk mendeteksi jarak, gerakan, atau objek di sekitarnya. Cara kerjanya yang pertama dengan memancarkan sinyal. Sensor ultrasonik menggunakan alat yang disebut piezoelektrik untuk mengirimkan sinyal ultrasonik menjadi frekuensi tertentu. Yang kedua, pelangkahan. Gelombang ultrasonik yang dipancarkan akan merambat sebagai gelombang bunyi dengan kecepatan sekitar 340 meter per second. Yang ketiga, penerimaan sinyal. Sensor ultrasonik menggunakan piezoelektrik kembali untuk menerima sinyal ultrasonik yang dipantulkan oleh benda. Yang keempat, dianalisis. Sensor ultrasonik menghitung selisih antara waktu pengiriman gelombang dan waktu gelombang pantulan untuk menghitung jarak, kecepatan, atau posisi benda yang ingin diukur. 4. Sensor radiasi. Sensor radiasi digunakan untuk mendeteksi dan mengukur tingkat radiasi di sekitarnya. Cara kerjanya yaitu yang pertama memancarkan sinyal. Sensor radiasi menggunakan sinyal elektromagnetik untuk mengukur tingkat radiasi. Yang kedua, ketentuan. Sinyal yang dikirim oleh sensor radiasi akan mengalami interaksi dengan medan radiasi yang ada di sekitarnya. Medan radiasi akan menghasilkan gelombang magnetik yang mengandung informasi tentang tingkat radiasi. Yang ketiga, penerimaan sinyal. Sensor radiasi menerima sinyal magnetik yang diperlukan oleh medan radiasi. Yang ketiga, analisis. Yang keempat, analisis. Sensor radiasi menganalisis signal magnetik yang diperoleh untuk menghitung tingkat radiasi. 5. Sensor asap. Sensor asap bekerja dengan mendeteksi partikel-partikel asap yang terdapat di udara. Sensor ini biasanya menggunakan teknologi optik atau inovasi untuk mendeteksi asap. Cara kerja sensor asap optik yaitu dengan menggunakan cahaya inframerah untuk mendeteksi partikel asap di udara. Cahaya inframerah akan dipancarkan oleh sumber cahaya dan dapat diterima cahaya. Ketika partikel asap terdeteksi di antara sumber cahaya dan penerima cahaya, cahaya inframerah akan terhalang dan sensor akan memicu alarm. Yang keenam, sensor cahaya. Sensor cahaya bekerja dengan mendeteksi cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Sensor ini biasanya menggunakan komponen elektronik seperti fotodioda dan fotoresistor untuk mendeteksi cahaya. Ketika cahaya mengenai fotodioda atau fotoresistor, jumlah arus yang mengalir melalui komponen tersebut akan berubah. Perubahan arus ini kemudian diubah menjadi sinyal listrik dan dapat dianalisis. Sensor cahaya umumnya digunakan sebagai bagian aplikasi seperti pada kamera digital, pengukuran intensitas cahaya, dan pengendalian otomatis pada sistem pencahayaan. 7. Sensor logam. Sensor logam atau sensor deteksi logam digunakan untuk mendeteksi keberadaan logam di sekitarnya. Sensor ini umumnya digunakan untuk dalam sistem keamanan, industri, manufaktur, dan mesin pengemas. Metal detektor bekerja dengan cara menghasilkan medan elektromagnetik yang kuat melalui kumparan kawat yang terhubung ke sirkuit listrik. Ketika medan ini
berinteraksi dengan logam, medan elektromagnetik tersebut akan berubah. Metal detektor kemudian mendeteksi perubahan ini dan memberikan alarm atau sinyal visual pada operator keamanan. 8. Sensor kelembapan. Sensor kelembapan digunakan untuk mengukur tingkat kelembapan atau kelembapan di sekitarnya. Sensor kelembapan bekerja dengan mendeteksi tingkat kelembapan relatif di sekitarnya dan mengkonversinya menjadi sinyal listrik. Terdapat berbagai jenis sensor kelembapan, seperti sensor kelembapan resistif dan kapasitif. 9. Sensor inframerah. Sensor inframerah digunakan untuk mendeteksi kedekatan atau objek. Sensor ini menggunakan komponen seperti fotodioda atau piranti lain yang peka terhadap radiasi inframerah. Ketika radiasi inframerah mengenai sensor, komponen tersebut menghasilkan sinyal listrik yang kemudian diinterupsi untuk memperoleh informasi mengenai suhu atau keberadaan objek. Sensor inframerah banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti deteksi gerakan, termometer non-kontak, dan sistem keamanan. 10. Sensor suara. Terpasang pada mikrofon untuk mendeteksi tingkat suara. Sensor ini bekerja dengan mendeteksi getaran suara dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Sensor ini menggunakan mikrofon sebagai komponen pendeteksinya. Ketika suara mengenai mikrofon, getaran suara akan menghasilkan perubahan tekanan pada membran mikrofon. Perubahan ini kemudian diubah menjadi sinyal listrik dan dapat dianalisis. 11. Sensor warna. Digunakan untuk mendeteksi warna objek sehingga sering ditemukan pada kamera. Sensor ini umumnya menggunakan rangkaian filter warna dan fotodioda untuk mendeteksi intensitas cahaya pada berbagai panjang gelombang. Berdasarkan intensitas cahaya yang dideteksi pada masing-masing filter, sensor ini kemudian mengidentifikasi warna yang terkandung dalam cahaya tersebut. Hasil analisis ini kemudian dikonversi menjadi sinyal listrik yang merepresentasikan warna objek yang terdeteksi. 12. Sensor sentuh. Sering ditemukan pada perangkat elektronik seperti smartphone dan tablet. Sensor sentuh atau touch sensor bekerja dengan mendeteksi sentuhan pada permukaan dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Sensor ini umumnya menggunakan bahan konduktif seperti logam atau grafit yang kemudian ke rangkaian elektronik. Ketika permukaan sensor disentuh, maka bahan konduktif tersebut akan mengalirkan arus listrik dan kemudian diubah menjadi sinyal listrik dan dapat dianalisis. Yang ketiga adalah implementasi dari sensor. Terdapat banyak implementasi sensor di kehidupan sehari-hari, tapi saya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama sebagai energi alternatif listrik untuk sel surya. Terdapat berbagai daerah yang kesulitan untuk memperoleh listrik, sebab minimnya PLTU atau PLTA. Dengan demikian, salah satu jalan yang dapat dilakukan yakni memakai sel surya. Pemanfaatan adanya cahaya matahari akan tercipta adanya energi listrik yang dapat dialirkan menuju rumah masyarakat. Jenis sensor cahaya memakai sistem kerja dengan sensor fotovoltaik. Kedua, parkir kendaraan. Dalam mempermudah seluruh proses parkir kendaraan di beberapa kawasan umum yang penuh pengunjung, bisa juga memakai sensor cahaya menggunakan jenis LDR. Pemanfaatan sensor tersebut bisa mempermudah pengendara untuk mengetahui berbagai posisi di area parkir yang kosong. 3. Remote televisi. Saat menyalakan TV menggunakan tombol maupun mengubah saluran memakai sensor cahaya inframerah yang dihasilkan. Tetapi adanya perubahan di tegangan output yang terkena cahaya inframerah sedang bekerja dengan menggunakan chip, bukan terminal. Yang keempat, mendeteksi api. Biasanya menggunakan flame sensor, sensor api, atau sensor asap yang umumnya digunakan pada ruangan apartemen, perkantoran, juga perhotelan. Menggunakan suhu normal untuk pembacaan normal di sensor ini yaitu 25 hingga 85 derajat Celcius, menggunakan besaran sudut di pembaca yaitu 60 derajat Celcius. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.